saya ingin pertanyakan kepada ayah guru adalah hal yang umum yang selama ini kami pahami, yang sudah sekian puluh tahun itu ada dalam pemahaman kami, ternyata terbongkar ya dengan adanya penjelasan seperti ini. Yang pertama itu ayah guru adalah bagaimana penjelasan atau tinjauan dari ayah guru tentang kisah dalam Al-Quran yang dikatakan bahwa awalnya itu Adam dan Hawa ditempatkan di surga, namun karena berbuat satu dosa sehingga dilemparkan ke dunia dan berpisah sekian ratus tahun. Ada yang ke lokasi India, ada yang ke Jeddah, dan nanti dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menjelaskan saya ingin mendapat penjelasan dari ayah guru tentang itu. Yang kedua ayah guru adalah saya profesi adalah seorang guru, yang guru di kelas, wali kelas yang sudah bertahun-tahun, dan selama ini kami mengajarkan kepada anak-anak dengan gambaran surga dan neraka itu seperti halnya selama ini pemahaman secara umum bahwa di surga itu kalau kita mau makan langsung ada makanannya. Kalau kita mau bilang bakso ya langsung ada bakso. Terus terang saya mengajarkan seperti itu karena anak-anak SD kan yang butuh secara tidak abstrak begitu. Jadi saya menggambarkan seperti itu ya guru. Apakah metode atau apa yang saya ajarkan selama ini ke anak-anak itu sesuatu yang keliru, dan bagaimana kami menyikapinya, itu bagaimana harus mengajar dengan pemahaman yang yang seperti itu ya guru. Sekian, barangkali saya sangat senang bisa dikasih kesempatan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dahlia. Kalau dari logatnya ini Makassar ya? Iya, Makassar ya guru. Iya, Makassar. Saya kenal karena saya suka keliling-keliling, jadi sudah bisa tahu ya. Baik Ibu Dahlia, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Ya, izinkan saya untuk membuat ilustrasi yang sederhana. Ya, kan sebetulnya tentang surga dan neraka ini sudah jadi cerita ya. Dulu Nabi Adam kan tinggal di surga karena memakan buah khuldi, kemudian terlempar ke neraka. Makanya Gus Dur kadang-kadang bercoloteh, kita harus berterima kasih loh sama Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam makan buah huldi kita baru ada di dunia ini. Coba kalau Nabi Adam katanya nggak jadi makan buah huldi, kita nggak ada katanya ini. Kan itu oleh Gus Dur kadang-kadang dibuat semacam komedi, tetapi namanya Gus Dur itu kesadarannya sudah melampaui kita semua. Terkadang kita cuma terbawa komedinya, lalu tidak pernah mengambil esensinya. Sebetulnya pesan Gus Dur itu ingin menyampaikan bahwa itu sebetulnya bukan cerita yang bukan cerita real ya, tetapi itu adalah kan sebenarnya simbolik. Gini aja Ibu Dahlia, gampang saja. Coba Ibu Dahlia lagi tenang saja, lagi tenang nih. Kira-kira itu surga apa neraka? Mohon di-on kan. Surga. Surga. Tiba-tiba ibu itu ya memakan buah kemarahan, buah khuldi. Ada orang yang ngomongin ibu, ya, Ibu Dahlia, kata ibu guru yang lain, ibu tuh katanya ngajarnya nggak bagus. Ibu tuh kalau ngajarnya males gitu. Mohon maaf, Ibu Dahlia jadi marah. Langsung marah biasa. Iya, itu namanya terlempar dari surga, ya. Itu namanya terlempar dari surga karena makan buah khuldi. Jadi sebenarnya kita ini selama ini cuma cerita, itu dulu Nabi Adam, padahal kita tuh tiap hari bolak-balik aja surga neraka, karena kita sering terlempar dari surga kita gara-gara kemakan buah khuldi. Nah, buah khuldi itu bisa kemarahan, bisa hasud, sakit hati, itu buah khuldi semua. Itu adalah gambaran simbolik dalam Al-Qur'an yang selama ini oleh kita ya tidak dipahami. Lalu seakan-akan kejadian itu hanya terjadi pada Nabi Adam dulu, sampai turun di India dan lain-lain. Ya itu kan politis, itu ekonomi ya, biar India banyak dikunjungi. Jadi sebetulnya bukan itu ya problemnya. Jadi sebetulnya hari ini saya akan tunjukkan pada ibu bapak di sini, coba ya, ibu bapak kali tenang aja ya, lagi bahagia rekreasi sama suami. Tiba-tiba pasangan kita ngomong tentang masa lalu, masa lalu yang menyedihkan. Coba perhatikan ya, terlempar nggak kita?
dari ketenangan memasuki kegaduhan? Silakan dijawab Ibu Dahlia. Iya, terlempar. Itulah kita terlempar dari surga ya ke dalam ya non surga. Jadi artinya sebetulnya kita ini sering sekali terlempar, cuman kita tidak pernah menyadari. Jadi saya tidak mau berdebat tentang cerita Nabi Adam yang selama ini dibicarakan banyak orang. Itu aja yang bisa saya sampaikan faktanya. Yang kedua, Ibu tadi menyatakan bahwa ketika saya menjelaskan konsep surga pada anak dan neraka itu, bahwa di sana ada kehidupan ini, itu yang cerita Ibu itu, dan Ibu mengatakan itu katanya tidak abstrak, justru itu yang abstrak. Justru itu yang abstrak, kan itu dongeng Ibu. Iya. Supaya anak-anak terima ya Guru. Ya, betul, ya. Coba lihat lagi Quran surat Hud. Jadi yang saya ajarkan yang tadi itu gampang diterima. Banyak anak muda yang belajar di sini, ya. Contoh gini ya. Kamu ketika punya pacar, kemudian kamu diputusin, apa yang kamu rasakan? Ya saya marah. Nah, itu saya bilang neraka tuh, ya. Gimana caranya, Ayah? Caranya gini. Kamu percaya deh, kalau dia mutusin kamu, berarti dia bukan yang terbaik bagi kamu. Allah semesta sedang memilihkan jodoh yang jauh lebih hebat untukmu. Surga apa neraka? Surga. Kan itu yang nyata. Justru cerita-cerita bahwa di sana itu tadi makan bakso, di surga ada bakso juga ya. Ada yang jualan bakso juga ya di sana. Itu justru yang ilusif. Itu yang kita sebut ya abstrak. Jadi Ibu tadi mengklaim bahwa yang Ibu ceritakan itu tidak abstrak. Justru itu yang abstrak. Tariklah mereka ke dunia yang nyata. Coba ya, kalau kamu marah-marah, ya berantem sama teman, enak nggak? Nggak enak Bu, jantung saya berdetak-detak ya, saling cakar-cakaran, saling pukul-pukulan. Dipukul sakit apa tidak? Sakit. Itu neraka. Jadi justru itu yang fakta yang harus kita ungkap. Dan anak-anak kita harus diajarkan yang real gitu. Saya sekali lagi bukan sedang menegasikan tentang konsep neraka yang nanti. Ya silahkan aja kalau mau meyakini itu silahkan. Tidak saya larang, tidak ya. Saya cuma mengajak kita, mari kita menikmati kehidupan sekarang seperti yang diceritakan di Quran surat Hud, bahwa surga dan neraka itu tempat di mana kita masih bernafas. Kan gitu. Itu Quran loh, bukan dari saya gitu. Dan ternyata yang dijelaskan Quran itu simetri dengan konsep yang dijelaskan para leluhur kita. Kan kita sering lupa ya ketika makan, lupa berdoa, lupa menikmati, pokoknya makan tuh cepet-cepetan aja ya. Kadang-kadang sampai keselak gitu ya karena lupa untuk menikmati makanan. Coba ya, masukin nasi, masukin sayur, masukin ayam, dikunyah gitu yang enak. Di situ ada kumpulan segala saripati. Kalau kita jujur, kenapa ya saya bisa merasakan asin, manis gitu loh. Ya, coba. Kan gitu ya, itu nyata itu, bisa diajarkan. Terima kasih Ibu Dahlia. Iya, ya Guru, sama-sama. Luar biasa sekali, keren banget ya. Jadi dalam proses hidup kita nih, tanpa kita sadar kita keluar masuk surga, keluar masuk neraka gitu ya. Iya, kita sering makan buah huldi ya. Iya. Terlempar ya. Makan buah huldi itu kita ditelan kemarahan, ditelan fitnah, kita jadi orang lain. Itu buah huldi semua. Iya, Cuman iya. kita kan bicara buah huldi itu, oh itu dulu ya di surga. Dan surganya di mana juga nggak tahu alamatnya di mana. Saya sampai sekarang tidak menemukan petanya ya di Google Map. Oke, baik ya. Ini sudah ada pertanyaan lagi ya dari media YouTube. Ya, silakan. Dari Panda Ki. Ayah Guru, terkait cahaya gerhana dahulu kemudian bulan purnama. Apakah sampai di situ Ayah atau ada yang lebih? Dan apa yang harus dilakukan setelah menyaksikan purnama jika ada yang lebih? Oke. Baik ya, ini saya nggak tahu namanya, tapi saya panggil Pak Panda aja ya, karena saya nggak tahu namanya. Bagusnya kalau di dialog ini mencantumkan nama ya, biar nama itu kan doa dari orang tua, biar saya nyebutnya. Kalau Panda itu kan saya khawatir ya, Panda kan adanya di sana
yang suka makan bambu ya. Jadi Mas Panda atau siapa saya tidak tahu karena tidak menyebutkan namanya seperti Ibu Dahlia tadi ya. Gini. Perjalanan spiritual itu tanpa batas. Kalau ada orang yang mengatakan saya sudah sampai, itu artinya belum kemana-mana. Kalau orang yang mengatakan saya sudah bertemu, artinya dia nggak kemana-mana. Kalau ada orang yang mengatakan saya sudah tercerahkan, dia justru belum tercerahkan. Jadi tidak ada batas, ya. Kalau kita sudah bisa melihat yang tadi, ya, suatu pemandangan tentang nur ala nur dalam diri kita, baik itu bintang, bulan purnama maupun matahari, tentu saja itu bukan suatu batas, Jadi tidak ada limitasinya, yaitu tak berhingga ya. Mungkin setelah melewati penglihatan masuk pada wilayah rasa, dari wilayah rasa masuk pada wilayah pendengaran, dari pendengaran masuk pada wilayah mutakaliman, kita bisa berkomunikasi ya dengan keheningan, dan kita bisa ujuk-ujuk mengerti dan lain sebagainya. Itu dimensinya sangat tak terbatas. Oleh karena itu, perhatikan saya. Siapa saja yang mengatakan saya sudah sampai, itu belum kemana-mana. Dan siapa saya yang mengatakan saya sudah bertemu Tuhan, itu belum ketemu apa-apa. Dan siapa saya yang mengatakan saya sudah tercerahkan, itu belum tercerahkan. Karena mereka yang tahu tidak pernah bicara. Karena semua yang bicara itu umumnya tidak tahu. Seperti saya ini kan banyak bicara, berarti saya kan tidak tahu. Oke, silakan. Masih ada pertanyaan lain? Silakan. Tadi itu yang barusan tanya dari Bunda Nesri, Ayah Guru. Oke, baik Bunda. Ya, jadi bukan Panda ya? Ya, oke. Baik. Selanjutnya juga ada nih Ayah dari saudara kita, sahabat kita, Alan Kultivasi dari YouTube. Assalamualaikum, terkait dengan pernyataan Ayah Guru soal keilahian yang ditiupkan ke dalam diri manusia, apakah apa yang dimaksud dengan keilahian tersebut? Gitu Ayah. Oke, ya. Ini bahas Mas Alan ya, Mas Alan. Saya bacakan itu Quran surat Al-Hijr ya, surat ke-15 ayat 29. Jadi lengkap ayatnya seperti ini. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqaulahu sajidin. Ya. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuh di rahim ibumu dengan sempurna, maka aku tiupkan ruhku. Jadi sebetulnya yang ditiupkan ke dalam diri kita itu adalah ruhku, bagian dari cahayanya, bagian dari dirinya. Itu yang disebut dengan diri sejati kita. Nah, jadi sebetulnya ya di dalam ruhku yang ditiupkan itu ya bukan sekedar nur ala nur, tetapi di dalamnya itu kan ada sifat-sifat dia. Karena apa? Karena yang namanya sifat dengan zat tidak pernah mungkin terpisah. Jadi yang saya maksud dengan keilahian itu adalah sifat-sifat dia yang melekat ya di dalam ruh. Jadi makanya ya sifat-sifat dia itu sebenarnya melekat dalam diri kita. Nah, kalau kita sering manunggal ya dengan dia, menyadari keberadaannya, maka sifat-sifat itu akan muncul menjadi sifat-sifat kita. Nah, makanya Rasulullah disebutnya juga tahaluk bi ahlakillah. Rasulullah itu salah satu sosok manusia yang akhlaknya katanya akhlaknya Allah. Nah, akhlaknya Allah berarti sifat-sifat Allah itu ya sudah menjadi sifatnya. Makanya Rasulullah disebutnya manusia paripurna. Makanya saya bilang tadi, manusia paripurna itu ya antara aku dengan antara kaula dan gustinya itu sudah tidak ada jarak lagi. Itu artinya sudah mengalami persenyawaan. Itu yang disebut dengan manunggal. Nah, manunggal itulah yang disebut dengan tauhid. Artinya kemanapun, dimanapun dia merasakan kehadirannya, dan kehadirannya itu ditunjukkan dalam bentuk sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat yang melekat pada diri setiap manusia ya, yang diwariskan Tuhan, itu yang disebut dengan keilahian. Makanya di dalam Quran dikatakan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi berlindunglah kepada Allah sang pemelihara. Berlindunglah kepada Allah sang penguasa yang selalu dekat dengan yang dikuasainya, dan dia memberikan kepada kita ilahinas, keilahiannya. Makanya manusia itu punya sifat yang dominan dari keilahiannya. Makanya manusia disebut makhluk ya yang memiliki kemungkinan untuk mengubah peradaban. Sekaligus juga manusia itu makhluk yang bisa menghancurkan.
Jadi kemungkinannya itu sama-sama 50-50. Oleh karena itu maka terserah kita sendiri. Ya datang ke dunia ini mau menjadi penyampai cinta kasih Allah atau kita terus-menerus menjadi ya penyampai ego ya, malik kita yang menciptakan neraka terus-menerus. Saya kira itu. Baik Ayah, luar biasa sekali jawabannya. Ini ada lagi yang bertanya dari media Zoom, dari sahabat kita Wahyu. Silakan. Apakah semua yang kita alami berada dalam sistem saraf kita sendiri dan bukan di luar diri? Begitu Ayah pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya ini. Jadi sebetulnya kita datang ke dunia ini disuruh untuk belajar merasakan apapun. Makanya kita dibekali apa? Dibekali panca indera. Kita disuruh untuk merasakan yang kita lihat, merasakan yang kita dengar, merasakan semua itu ya. Bahkan kita dibekali oleh Allah di sini apa itu perasa, yaitu kulit ya. Kita bisa merasakan dingin, bisa merasakan hangat, bisa merasakan panas. Itu semua adalah interaksi kita dengan semesta untuk belajar merasakan. Jadi sebetulnya ya Allah itu sudah menitipkan berbagai macam instrumen termasuk sistem saraf kita untuk belajar merasakan semuanya. Nah, sayang sekali kita ini kadang-kadang terlalu sibuk dengan ambisi kita, lalu kita lupa merasakan yang seharusnya dirasakan. Coba sekarang para sahabat yang sedang duduk, sadar nggak para sahabat sedang duduk? Sadar nggak kalau para sahabat itu kenapa bisa duduk seperti ini? Sadar nggak apa sih yang menyebabkan kita bisa duduk? Coba saya tanya sekarang secara fisika. Ya, para sahabat ada yang sadar nggak kenapa sekarang bisa duduk? Kan nggak ada yang sadar. Coba kalau secara fisika ya, saya ini kan ditarik oleh bumi. Karena saya dengan bumi ada gaya tarik menarik, ada interaksi. Karena saya ditarik oleh bumi, maka saya menekan tempat duduk saya. Dan tempat duduk saya menekan saya. Sehingga resultanya jadi 0. Akibatnya saya diam. Sempurna di sini. Tapi kalau kita berada di ruang angkasa, coba. Di ruang angkasa minum kopi aja susah. Apalagi duduk ya. Tidak bisa ya. Jadi kita itu sebetulnya tidak pernah berterima kasih gravitasi gitu. Karena saya bisa duduk. Terima kasih gravitasi, saya bisa jalan. Terima kasih gravitasi, saya bisa minum kopi dengan nyaman gitu. Coba sesekali kita jadi astronot dan pergi ke sana. Minum kopi aja di sana susah. Harus diciptakan gelas gravitasi khusus untuk minum kopi. Bukankah itu ya? Karena kita tidak pernah sadari ya. Kadang-kadang kita tidak mau juga mau tahu ya tentang yang terjadi di sekitar kita. Padahal di sini itu banyak sekali sebetulnya pelajaran yang harus kita pelajari. Banyak hal dan peristiwa yang diajarkan semesta untuk kita pelajari. Makanya kita dibekali semua sistem ya, segala sistem untuk bisa merespon semua rasa yang hadir dari semesta. Terima kasih. Mantap sekali Ayah penjelasannya. Ini ada yang mau berinteraksi lagi dengan Ayah dari sahabat kita Pak Nanang Rufiat. Mangga Pak Nanang. Silakan Pak Nanang. Om Alek minta tolong dibantu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Guru, izin bertanya. Silakan. Ini mungkin saya kan lagi belajar ini ya. Belajar banyak hal. Tadi bicara surga, bicara neraka dan kehidupan kita saat ini di dunia, bahwa kita sendiri yang menentukan bahwa kita mau ke surga atau kita mau ke neraka, kan begitu. Ada di sini ada tentang waktu. Wal asr. In nama wal asr inna insana fi khusr. Kita selalu dalam kerugian. Di mana saya yakin rugi itu karena kesalahan diri kita sendiri, dan saya yakin juga ada turut campur setan yang terus menggoda kita setiap saat. Kecuali orang yang beriman. Tambah lagi orang yang beramal soleh. Nah, kalau beriman, insya Allah kita sudah Islam, mungkin kita sudah masuk kategori iman. Tapi kan levelnya juga beda-beda iman. Kemudian, nah ini ketika ada kisah di Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa siapa yang bisa membawa
kerajaannya sang ratu itu di hadapan saya. Nah, jin punya waktu sambil berdiri itu langsung bisa. Tetapi hanya orang yang soleh pada zaman itu adalah orang soleh yang bisa langsung mewujudkan dalam kedipan mata. Itu juga bicara tentang siapa orang itu. Itulah orang yang beriman dan beramal soleh. Karena amal soleh ini pun banyak kategorinya, banyak definisinya. Mungkin orang yang mengenal diri dia, orang yang mengenal Tuhan dia, orang yang mengenal keberadaan dia dan fungsi dia di dunia. Nah, saya mohon penjelasan, mohon paparan yang lebih dalam, ya Guru, untuk menambah ilmu saya ini. Terima kasih ya Guru. Baik ya Pak Nanang, udah mendalam sekali ya belajarnya. Pertanyaan sangat luar biasa ya. Jadi tadi lebih menitik beratkan pada amal soleh. Nah sebetulnya Pak Nanang, kalau kita mau jujur, konsep amal soleh pun yang selama ini dibicarakan banyak orang, dengan konsep amal soleh yang diceritakan di Quran, itu banyak sekali yang tidak klop. Saya mau merujuk pada Quran surah Al-Kahfi ayat 110 supaya kita bicara amal soleh secara lengkap ya. Mohon ditunjukkan surah Al-Kahfi ayat yang 110 biar semuanya bisa lihat ya. Saya tidak mau menunjukkan sesuatu tapi nggak ada buktinya. Silakan ya, Al-Kahfi ayat 110. Kalau yang punya Quran di rumah mungkin bisa langsung mengakses surat ke-18 ayat 110. Ya, kita lihat Al-Kahfi ayat 110. Itu bagian yang terakhir ya, Pak Nana. Ya, supaya amal soleh itu apa? Nanti ada kaitan dengan cerita kisah Sulaiman ya. Itu sudah ada CD-nya kalau mau. Silakan nanti dengar, itu satu CD khusus membicarakan tentang bagaimana kerajaan itu dihadirkan dalam sesaat. Oke, lihat ayat 110 ya. Nah, di sini dikatakan qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Nah, disinilah kata-kata amal soleh ya. Mari kita jujur ya melihat ayat ini ya. Tolong lihat dari sini nih. Saya tunjukkan ya pakai cursor. Lihat dari sini nih. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Itu tuh, ini Quran ya. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Ya, barang siapa yang berharap jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu menurut surat Al-Kahfi itu adalah tata cara ya untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan yang ada dalam diri kita. Jadi sangat berbeda ya. Nah, kita sering mengaitkan amal soleh itu dengan amalun hasanah. Kalau amalun hasanah itu amal kebajikan. Ya, kita ngasih orang yang susah, menolong orang yang perlu pertolongan, itu amalun hasanah. Jadi amal soleh itu dalam Al-Quran memiliki patron tersendiri, memiliki definisi yang sangat khusus. Nah, jadi ada kaitannya dengan kisah Nabi Sulaiman. Jadi kisah Nabi Sulaiman itu ya diceritakan di Quran surat An-Naml secara lengkap ya. Tapi saya tidak punya kesempatan untuk membahasnya. Insya Allah nanti kita bahas. CD ceramah saya tentang itu sudah ada. Jadi sebetulnya ya yang dimaksud dengan kerajaan itu ya. Jadi dalam sekejap kerajaan itu bisa didatangkan. Itu bukan kerajaan seperti yang kita bayangkan selama ini. Itu sebenarnya kerajaan Tuhan. Itu kerajaan Tuhan, ya kerajaan Tuhan itu Tuhan itu sendiri. Jadi sebetulnya dalam sekejap mata, siapa saja yang tahu ilmunya, tahu caranya, dia kan sebetulnya bisa bertemu dengan sang diri sejati yang ada di dalam dirinya. Kalau tahu ilmu, tahu caranya. Makanya kita harus belajar pada guru yang tahu, ya. Itu, ya. Nah, jadi sebetulnya ya, rugi sekali ya kalau kita selama dalam kehidupan ini ya tidak tinggal di surga, gitu. Masa selama hidup kita terus-menerus tinggal di neraka? Bukannya surga dan neraka itu tergantung kita. Ya, tubuh ini menjadi surga, tubuh ini menjadi neraka, kan tergantung kita. Kalau ingin nanti di akhirat masuk surga, ya tentu saja hari ini kita harus suruh tinggal dalam surga. Artinya, kita harus memiliki sudut pandang yang baik terhadap kehidupan.
Ya, nah untuk memiliki sudut pandang yang baik terhadap kehidupan, salah satunya saya menyarankan coba belajar amal soleh yang sejati, seperti yang diceritakan dalam Quran surat Al-Kahfi tadi, ya, supaya kita bisa tahu siapa jati diri kita yang sebenarnya. Karena sebetulnya kebodohan di dalam hidup akibat dari kita tidak mengenal diri sejati kita sendiri. Makanya ke siapa saja yang sudah kenal diri sejatinya, maka dia akan kenal pada Tuhannya. Dan siapa yang sudah kenal pada Tuhannya, maka dia akan merasa bodoh di hadapan Tuhannya. Dan siapa yang sudah merasa bodoh di hadapan Tuhannya, dia merasa bukan siapa-siapa. Itulah kerendahan hati yang patut dijunjung tinggi. Dan orang yang sudah di level seperti itu, otomatis ya egonya sudah mulai meluluh ya. Makanya tidak mungkin tubuhnya dijaga malaikat Malik, pasti dijaga malaikat Ridwan, ridho aja apapun yang terjadi, menerima apapun yang terjadi apa adanya, tidak pernah berpikir apa yang seharusnya. Itulah surga. Itulah surga. Jadi oleh karena itu maka saya menyarankan untuk bisa tahu amal soleh yang sejati seperti yang diceritakan dalam Quran surat Al-Ashr tadi, supaya kita tidak rugi. Maka cobalah kita untuk mulai menapaki perjalanan ke dalam diri agar kita bisa menemukan kunci untuk menyaksikan diri sejati kita. Karena ketika mengenal diri sejati kita, maka kita pun akan meningkat kesadaran kita. Anatomi emosi meningkat, otomatis kita tidak mungkin tinggal di dalam neraka. Kita akan selamanya tinggal di dalam surga loka. Baik, terima kasih ya atas jawabannya, luar biasa. Ini ada lagi yang berkaitan dengan pertanyaannya dari Bunda Dahlia tadi ya, yang dari Makassar. Dari saudara kita Ki melalui media Zoom. Saya pernah menjelaskan hal tersebut seperti Bapak kepada murid les. Namun murid les saya malah bertanya, berarti pas meninggal nanti gak ada surga, gak ada neraka ya? Terus saya merespon, kalau itu saya tidak tahu, karena saya belum pernah meninggal. Dan kalaupun saya pernah meninggal, saya tidak ingat. Maaf Pak, apakah sesungguhnya kita benar mengalami kehidupan yang berulang-ulang di dunia ini dengan laku yang berbeda-beda atau reinkarnasi? Ya. Terima kasih ya. Ya, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Tadi dialog antara Bapak Guru ini dengan muridnya sangat bagus, sangat menarik. Sebetulnya kan kita ini punya ayat yang bagus dalam surat Al-Baqarah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kan kita asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi tidak ada asal dari Allah kembali ke surga, asal dari Allah kembali ke neraka. Yang ada itu adalah asal dari Allah kembali kepada Allah. Jadi bahwa dalam suatu kematian mungkin kita belum selesai tugasnya, masih ada karma-karma yang harus diselesaikan, ya makanya ada hukum alam yang bernama reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu bukan keyakinan, itu hukum alam. Yakin gak yakin hukum itu tetap saja berjalan. Bahkan reinkarnasi itu sudah konsep sains ya, sudah konsep sains. Karena bukti bahwa kehidupan berulang-ulang itu ada, itu sudah dibuktikan secara saintifik ya. Ya, makanya sekarang ada past life, ada past regresi. Bahkan dunia psikologi sudah menyatu dengan dunia ya neuroscience. Jadi sebetulnya dulu biologi dengan psikologi juga berantem, tapi sekarang udah sahabatan. Itu karena apa? Karena sebetulnya ya semua itu akhirnya ya hanya sudut pandang yang berbeda, tapi mengacu kepada kebenaran yang sama. Jadi ya ini kan memang daerah yang sangat rawan ya karena banyak orang yang tidak paham. Tetapi ya sebetulnya ya reinkarnasi itu adalah hukum alam. Jadi saya tidak akan berbicara reinkarnasi sebagai keyakinan karena itu adalah hukum alam. Artinya ya alam juga sudah mengajarkan kepada kita. Coba perhatikan, daun yang kering jatuh ke bawah, maka membusukkan besok-besok sudah ada daun baru tuh, ya. Bukannya daun kering itu sudah jadi daun baru. Itu aja secara materi itu sudah ada proses daur ulang. Kalau tidak ada daur ulang ya tidak akan ada kehidupan. Jadi oleh karena itu maka ya untuk anak yang tadi itu bagus ya, itu jangan dianggap pelajaran konyol itu. Oh, saya nggak tahu karena saya belum pernah mati. Tapi mungkin ya karena kita sering mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan kita sejawab. Tidak ada kan sebenarnya asal dari Allah kembali ke surga. Yang ada itu asal dari Allah kembali ke Allah. Saya tidak menemukan ayatnya asal dari Allah kembali ke surga.
Jadi oleh karena itu maka yang suka menjanji-janjikan surga itu kan berlawanan dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut saya sih itu aja yang paling sederhana. Terima kasih. Baik ya, terus mantap, luar biasa sekali penjelasan dari Ayah. Ini ada sahabat kita yang mau berinteraksi lagi dengan Ayah dari Mbak Nana atau Ibu Nana, bisa tolong Ya, dihidupkan. satu lagi ya, satu penanya lagi ya, terakhir. Ya, siap. Silakan. Ibu Nana, Mbak Nana bisa tolong diaktifkan. Ya. Gimana Om Malik? Sudah bisa on? Oke. Sepertinya lost connection ya, Ibu Nananya. Om Malik. Oke, kalau gitu saya switch saja ke Ayah Pur. Silakan Ayah Pur. Silakan. Kalau Ayah Pur kayaknya udah tahu jawabannya. Suaranya Ayah Pur belum di unmute. Nah, Ayah Pur, suaranya. Sebentar, saya bantu dari sini. Boleh mencet? Ya udah. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Anda Guru, terima kasih Mas Iwan, kesempatan diberikan kepada saya. Ayah gambar kok ini wajah saya muncul ya, benar. Ya Ayah. Muncul. Iya. Sebentar. Ya udah. Menyimak tadi kajian Ayah itu saya akan bertanya dua kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah janin bayi yang ada di dalam kandungan ibu, kemudian pada perbatasan pada saat beliau akan lahir, itu lahir hari H-nya, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Nah itu koneknya dengan yang dijelaskan Ayah tadi, apakah itu di dalam janin, di dalam perut ibundanya itu surga, kemudian beliau lahir itu ada dua pilihan, di setelah lahir surga atau neraka. Itu tergantung pilihan beliau yang telah lahir. Nah itu gimana ya itunya, korelasinya? Terima kasih ya. Ya, baik ya. Jadi ada 3 fase ya datang ke dunia ini. Sebetulnya fasenya itu kalau dalam ajaran leluhur kita panjang lagi ya. Ada fase Mas Kumambang, ya. Ada fase Mijil, fase Sinom, ada fase Kinanti, ada fase Asmarandana, ada fase Gambuh, ada fase Dandanggula, ada fase Pangkur, ada fase Magatru, dan terakhir fase yang terakhir adalah Pucung. Pucung kan pocong. Pocong berarti kembali mengalami proses daur ulang, ya. Jadi apa itu? Saya tidak mau memberikan suatu istilah yang terlalu rigid ya. Jadi gini ya. Pokoknya ketika seseorang sedang di rahim ibu, pada saat itu ya, pada saat itu seseorang itu kan sedang mengalami mati sakjroning urip. Pada saat itu dia dibungkus oleh lautan ketuban. Persis seperti Nabi Yunus ya sedang ditelan oleh ikan. Itu bahasa simboliknya di Quran ya. Itu kan dalam keadaan tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Itu sedang mengalami suatu keheningan ya. Keheningan yang maha hening ya. Pada saat itu ya tidak ada aliran energi dari luar ke dalam dan tidak ada aliran energi dari dalam keluar. Sehingga betul-betul dalam kondisi berdenyut, bergetar di pusatnya. Nah, itu terserah sih mau disebut apa. Mau disebut apa. Tapi kalau saya lebih suka menyebut itu adalah ya sedang menyatu dengan alam asal. Jadi saya tidak menyebut itu apa surga atau neraka. Karena itu adalah keadaan awal seseorang, ya. Nah, kemudian ya setelah matang gonad kemudian
seseorang itu ya ditugaskan ke alam semesta untuk melaksanakan tugas di bumi. Jadi tugas manusia ke bumi ya untuk membangun bumi ya, ngurusi bumi memang. Maka semua kita di bumi ini diberi peran oleh Allah, peran yang berbeda untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya di muka bumi ini. Ya, nah disitulah kemudian ya kalau menurut saya ya itu dikasih pilihan oleh kita. Kita di sini mau berkesadaran seperti apa? Kita di sini mau hidup seperti apa? Itu pilihan. Ya, dan semua yang menentukan adalah kita sendiri. Ya, kita mau tenang, mau damai, mau berantem terus, mau mengalah, kita mau bijaksana atau menghukumi orang, kita mau terus-terus mencari kesalahan orang, itu semua pilihan-pilihan ada pada kita. Tapi kita dalam hidup ini akan diajarkan untuk mengambil risiko dari setiap pilihan. Ketika kamu mengalah, kamu akan damai. Itu risiko, ya. Ketika kamu sama-sama dengan orang lain sefrekuensi, kamu berantem terus, kamu juga akan masuk penjara misalkan karena tidak bisa mengendalikan diri, kemudian membunuh orang dan lain-lain, kan akhirnya ada akibat yang harus dipikul. Pokoknya alam semesta ini hanya mengajarkan kepada kita ya tentang apa yang menjadi risiko dari semua pilihan kita. Dan dibalik semua itu tuh bukan benar salah. Itu semua ya kalau dijalani akan memberikan pelajaran pada kita. Nah, ketika seseorang mencuri hak orang lain, maka dia ditangkap polisi kemudian masuk penjara. Itu kan sebetulnya bukan hukuman. Itu hanya pelajaran yang sedang diberikan semesta atas risiko yang diambil. Terserah sih istilahnya mau apa. Nah, kita mau menyebut itu sebagai surga, mau menyebut neraka, mau itu menyebutnya musibah, mau itu menyebutnya berkah. Itu juga istilah-istilah yang kita bangun oleh kita sendiri. Jadi oleh karena itu, saya cuma ngasih pilihan. Ya, silahkan saja praktek hidup itu tidak usah ngasih banyak judul. Yang paling penting kita memilih damai itu kan tidak usah diberi judul. Karena damai itu ada di dalam diri kita. Saat kapan? Saat kita bisa menjadi pendamai bagi orang lain, saat kita menjadi bijaksana bagi orang lain, saat kita bisa menyampaikan ulas asih pada orang lain, kan sebenarnya kita akan bahagia. Dan bahagia itu kita rasakan langsung ya ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Nah itu saya tidak mau menggunakan fase-fase itu dengan istilah yang dipertanyakan oleh Ayah Pur supaya tidak rigid, maka saya menggunakan istilah yang lebih universal biar gampang dipahami. Terserah mau ngasih judul seperti apa. Kalau saya menyebut ketika di alam rahim itu adalah titik asal belajar kita. Makanya dalam kehidupan kita di dunia ini kita harus belajar. Mati sajroning urip yang diajarkan di rahim ibu terus dipelajari dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap bisa menunggal, merasakan kehadirannya, bahkan bisa menyaksikan dengan mata kalbu kita tentang siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Dengan demikian maka kita tidak akan terlepas. Ketika menunaikan tugas-tugas keduniawian ini, sifat-sifat ilahiyah itu masih tetap menyertai kita. Itu saja sebenarnya konsepnya yang paling penting harus kita kuasai. Terima kasih. Ya. Terima kasih Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Guru penjelasannya. Terima kasih Anda, Guru. Ini ada pertanyaan nih. Ya, sama-sama Ayah Pur. Ada pertanyaan lagi Ayah dari YouTube dari Sis Bumi. Assalamualaikum, sehat selalu Ayah. Ayah bisa tolong jelaskan bagaimana kita mengetahui bintang, bulan, dan matahari di dalam diri kita. Mohon penjelasannya Ayah. Terima kasih. Oke. Baik, Pak Sis ya. Saya kurang tahu laki-laki atau perempuan karena dari YouTube Ayah. Oke. Bagaimana cara kita menyaksikan bintang, bulan, matahari yang ada dalam diri kita? Ya, ini harus praktek, tidak bisa dijawab oleh saya. Tidak bisa di ruang publik seperti ini. Jadi kalau untuk yang bertanya, ya, Pak Sis atau Ibu Sis saya nggak ngerti, ya harus datang ke sini, ya harus dibimbing langsung, ya supaya kita bisa mengalami langsung pengalaman itu. Karena itu tidak bisa dijawab lewat kata-kata. Karena dia jawab lewat kata-kata kan malah jadi persepsi, bukan fakta, malah itu jadi persepsi. Saya khawatir ya itu akan jadi persepsi, lebih bagus dialami sendiri. Oleh karena itu disitulah pentingnya kita bertemu dengan guru agar kita bisa dibimbing untuk meniti ke dalam diri. Di tubuh kita itu nggak ada kegelapan, yang ada itu adalah terang benderang. Tubuh kita itu kan di Quran disebutnya juga pohon zaitun yang diberkahi, ya bukan dari timur, bukan dari barat. Maka di dalamnya juga ada pelita, ya. Di situ fiha misbah al misbahu fi jujajah. Ajujajah tu ka'anha kaukab.
Bahkan di situ ada kaukab, ada bintang yang berkilauan, yang sangat indah sekali. Oh, itu digambarkan di Quran surat An-Nur ayat 35. Nah, itu tidak bisa saya jelaskan, tetapi terus dialami sendiri. Dan itu harus praktek ya, harus ikut workshopnya. Dan oleh karena itu maka mungkin untuk para sahabat yang ingin praktek, mendalami semua itu ya, nanti di akhir pertemuan ini bisa ditampilkan ya oleh tim IT ya nomor kontak dari sahabat kita yang selalu siap untuk bisa melayani para sahabat yang berkepentingan untuk belajar lebih lanjut, yaitu Pak Sugeng. Nanti mungkin bisa dimunculkan ya nomor kontaknya setelah selesai ini ya, Mr. Iwan. Ya, terutama Bang Alex ya, itu ketua tim IT kita ya, mohon ditampilkan nanti nomor kontak sahabat kita Pak Sugeng barangkali bisa ya, untuk menjembatani para sahabat yang seperti ini ya. Jadi tidak bisa saya menjawab seperti itu ya, itu harus praktek langsung. Terima kasih atas jawabannya ya. Mungkin tadi pertanyaan terakhir ya ya. Ya. Baik para sahabat-sahabat, demikian penjelasan dari Ayah Guru. Semoga bisa menambah pengetahuan dan kesadaran kita semua dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang tadi sempat bertanya bagaimana caranya mengikuti workshop, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan CD, bagaimana caranya untuk bisa diajarkan langsung oleh Ayah Guru melalui workshop, bisa ditampilkan Om Alek untuk nomornya, atau saya tulis dulu sebentar. Jadi untuk Ayah Sugeng dan Ayah Dios ini adalah ya Ayah Sugeng dan Ayah Dios ini adalah PIC untuk tim BMK untuk workshop. Jadi bisa nanti menghubungi Ayah Sugeng dan Ayah Dios di nomor 0877 8169 5548 dan juga di nomor Ayah Dios di 0817 4914 705. Kemudian untuk yang ingin mendapatkan CD bisa melalui nomor AA Deva di nomor 0822 3333 tiganya 4 kali ya 4185. Baik, begitu. Mungkin Ayah sebelum kita akhiri ada statement terakhir dari Ayah untuk closing statement. Baik. Orang yang selalu ingin merubah orang lain seperti yang diinginkannya, maka dia akan lupa untuk merubah dirinya sendiri. Sekali lagi, orang yang selalu ingin merubah orang lain seperti yang diinginkannya, maka dia akan lupa untuk merubah dirinya sendiri. Oleh karena itu, pesan saya satu, berhenti untuk mengubah siapapun di luar diri kita. Karena kita tidak punya kekuasaan untuk itu. Karena kita hanya diberi oleh Allah kekuasaan untuk mengubah diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin mengubah peradaban, rubahlah diri kita ke dalam. Kalau kita ingin mencahayakan semesta, ubah kegelapan kita menjadi cahaya. Kalau kita ingin menyadarkan orang lain, sadarkan dulu diri kita. Kalau kita ingin membagi pengalaman pada orang lain, alami dulu oleh diri kita sendiri. Karena selama ini kita terlalu banyak keluar, lalu kita lupa untuk meniti ke dalam diri. Saya mengajak para sahabat semua, ayo kita melakukan perubahan ke dalam, dan biarkan orang lain melihat dampaknya berupa kedewasaan yang kita capai, kebijaksanaan yang memancar dari wajah kita, dari kearifan yang kita bisa munculkan di dalam diri kita. Barangkali itu statement saya yang terakhir. Selamat belajar. Semoga para sahabat semua selalu sehat, damai, bahagia,
penuh keberkahan, ya, menjadi sumber cinta kasih, sumber keindahan, sumber cinta bagi semesta, dan untuk semua makhluk semoga senantiasa berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.